Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jangkus Nandar dengan NIM 2006023. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Peran Bahasa Asing dalam Meningkatkan Kompetensi Kemampuan Berkomunikasi. Yang pertama, pendahuluan. Bahasa merupakan komponen penting yang ada di dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Sebagai sarana komunikasi, bahasa mempunyai karakteristik atau ciri khas, yaitu unik dan universal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor G. Weeks, asal Universitas of Montana, Amerika Serikat, menyebutkan bahwa pendidikan dan penguasaan bahasa asing perlu dikuasai oleh orang-orang pada abad 21 ini, yang mana abad 21 merupakan era globalisasi yang sangat maju. Maka dari itu, orang-orang harus bisa menguasai setidaknya satu bahasa asing. Kemampuan berbahasa asing sangat diperlukan di dunia pendidikan dan pekerjaan. Menurut David Crystal pada tahun 2010 mengungkapkan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Bahasa adalah peta jalan untuk melihat budaya. Menurut Galehu pada tahun 1989 menyebutkan bahwa bahasa asing bukan lagi dipandang sebagai pendidikan yang memprioritaskan ataupun memfokuskan mengenai peningkatan kapasitas motorik saja, tetapi peran guru di sini menurut Rumainas pada tahun 1959 menyebutkan bahwasanya peran guru mempunyai peran yang tinggi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa dan meningkatkan keaktifan siswa di lingkungan kelas. Yang selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mumbai Nisa pada tahun 2014 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang sukses dalam dunia pendidikan ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor berbicara ataupun faktor berbahasa 50%, faktor internal dan faktor eksternal masing-masing 25%. Ini membuktikan bahwasanya faktor berbicara dan faktor berbahasa mempunyai peranan penting di dalam prestasi belajar. Rumusan masalah yang penulis buat ada 4. Yang pertama, untuk menjelaskan manfaat mempelajari bahasa asing untuk meningkatkan kompetensi kemampuan berkomunikasi. Yang selanjutnya, menganalisis pentingnya bahasa asing dalam dan mengetahui sampai di mana kemampuan berbahasa asing dan pemahaman bahasa asing generasi muda. Yang selanjutnya adalah menganalisis dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan apabila seseorang tidak bisa berbahasa asing. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang mempelajari bahasa asing, baik itu faktor eksternal maupun faktor internal. Yang selanjutnya adalah urgensi. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi seseorang mempelajari bahasa asing, serta dampak apa saja yang ditimbulkan apabila seseorang tidak bisa menguasai setidaknya satu bahasa asing. Selain itu, penelitian ini penting agar masyarakat tergugah untuk bisa mempelajari bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak lazim ataupun tidak biasa digunakan di suatu wilayah ataupun daerah. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode survei. Metode survei merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam penelitian sosial. Riset yang menggunakan metode survei biasa disebut dengan metode penelitian survei. Desain yang digunakan oleh penulis adalah longitudinal survei desain, yang mana desain ini melibatkan banyak data di dalam waktu yang sudah ditentukan. Penulis melakukan wawancara kepada 20 orang siswa di salah satu SMA negeri di Kota Bandung, yang mana penulis memberikan lembar pertanyaan kepada mereka untuk dijawab dan memberikan tes kecil berupa tes bahasa Inggris, yang mana hasilnya adalah dari 20 responden itu yang terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan menunjukkan bahwasannya mereka dapat menyebutkan kata-kata dalam bahasa Inggris dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit
dengan jumlah kata 60 sampai dengan 90 kata. Instrumen yang digunakan oleh penulis berupa wawancara, Google Form, dan lembar pertanyaan. Hal pertama yang dilakukan penulis adalah menentukan rumusan masalah dan menentukan tujuan. Apabila rumusan masalah dan tujuan sudah ada, selanjutnya penulis melakukan wawancara untuk pengambilan data. Setelah itu, data dimasukkan ke dalam komputer untuk dibuat artikel ilmiah. Yang selanjutnya, partisipan berjumlah 20 responden yang terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan, yang mana mereka mempunyai rentang usia antara 17 sampai dengan 19 tahun. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Rumusan masalah 1. Datanya adalah sebagai berikut. Dari 68 responden menunjukkan bahwa 98% menyebutkan bahwa mempelajari bahasa asing mempunyai banyak manfaat, di antaranya memperbanyak relasi bukan hanya dari dalam negeri tapi dari luar negeri. Yang kedua, memudahkan kita berkomunikasi dengan orang asing ataupun orang yang di luar Indonesia. Yang ketiga, bisa menambah banyak teman. Yang keempat, memperbesar peluang kita di dalam pekerjaan. Teori yang dicetuskan oleh Sinaga pada tahun 2010 adalah berbunyi, apabila seseorang menguasai bahasa asing, dia dapat chatting online, dia dapat menulis surat, dan dia dapat berkeliling dunia menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa asing. Teori yang dikatakan oleh Sinaga pada tahun 2010 sejalan dengan data yang penulis dapatkan, yang mana responden menyebutkan bahwa salah satu manfaat bahasa asing adalah memudahkan mereka mendapatkan pekerjaan dan memudahkan mereka untuk bisa berkomunikasi dengan orang asing. Rumusan masalah yang kedua, datanya adalah sebagai berikut. Dari 68 responden didapat data-data sebagai berikut. Responden yang menyukai bahasa Inggris berjumlah 38, responden yang menyukai bahasa Arab berjumlah 8 orang, responden yang menyukai bahasa Mandarin berjumlah 7 orang, dan sisanya responden yang menyukai bahasa asing lainnya berjumlah 15 orang. Teori yang dikemukakan oleh David Ebert yang berbunyi bahwasanya kemampuan menyimak 42%, kemampuan berbicara 25%, kemampuan membaca 18%, dan kemampuan menulis 15% itu sejalan dengan data yang ada, yang mana dari 68 responden menunjukkan bahwasanya nilai raport mereka dari semester 1 sampai dengan semester 6 dari tingkat sekolah menengah atas mempunyai nilai rata-rata 82 sampai dengan 89, yang mana di keterangan raport deskripsi kurikulum 2013 menyebutkan bahwasanya mereka lebih unggul di dalam menyimak dan berbicara. Selain itu, dari 68 responden menyebutkan bahwasanya mereka sudah menguasai bahasa asing semenjak 2 sampai dengan 3 tahun yang lalu. Adapun responden yang lainnya menyebutkan bahwa mereka sudah menguasai bahasa asing dari sejak duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Yang selanjutnya, responden menyebutkan bahwasanya mereka sangat menyukai bahasa asing karena bahasa asing menambah wawasan dan menambah pengetahuan mereka. Rumusan masalah yang selanjutnya adalah untuk mengetahui dampak yang diakibatkan apabila seseorang tidak bisa menguasai setidaknya satu bahasa asing. Datanya adalah sebagai berikut. Dari 68 responden didapatkan data sebagai berikut. 68 responden menyebutkan bahwa dampak yang ditimbulkan apabila seseorang tidak bisa berbahasa asing diantaranya 1. Sulit menerima informasi ataupun berita dari luar, sulit menjalin kerjasama ataupun persahabatan dengan orang-orang di luar Indonesia, pekerjaan akan lebih sedikit dibanding dengan orang-orang yang bisa berbahasa asing, serta akan ketinggalan zaman.
Teorinya adalah sebagai berikut. Menurut Rita Mayburn pada tahun 2001 menyebutkan bahwa bahasa adalah suatu peta jalan untuk menuju suatu budaya. Artinya adalah apabila kita menguasai bahasa asing, kita dapat berkomunikasi dengan orang di luar Indonesia serta dapat menjalin persahabatan dengan orang-orang tersebut. Teori yang dikemukakan oleh Rita Mayburn ini sejalan dengan data yang ada, yang mana responden menunjukkan ataupun menyebutkan bahwa salah satu dampak yang ditimbulkan apabila seseorang tidak bisa menguasai bahasa asing adalah sulit berkomunikasi dengan orang luar. Rumusan masalah yang terakhir adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang mempelajari bahasa asing. Dari 68 responden didapat data sebagai berikut. Yang pertama, ingin mengetahui budaya serta bahasa negara itu. Yang kedua, berniat ingin melanjutkan kerja ataupun pekerjaan di luar negeri, ingin mendapatkan banyak beasiswa ke luar negeri, serta yang terakhir adalah ingin mendapat banyak teman dari luar negeri. Teori yang dikemukakan oleh Charles Marley adalah sebagai berikut. Bahasa adalah jiwa kedua, artinya apabila kita mempelajari bahasa, kita juga akan mempelajari budaya dari negara itu. Teori yang dikemukakan oleh Charles Magne ini sejalan dengan data yang penulis dapatkan, yang mana penulis mendapatkan dari 68 responden bahwa mereka mempelajari bahasa asing, tidak lama kemudian mereka tertarik dengan budayanya, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Charles Magne. Kesimpulannya adalah bahasa merupakan medium yang paling penting di dalam kehidupan manusia untuk berkomunikasi. Salah satu ciri khas ataupun karakteristik dari bahasa adalah unik dan universal. Penulis melakukan penelitian kepada 68 responden dan para responden menunjukkan bahwa mempelajari bahasa asing penting untuk masa depan, baik itu secara pendidikan ataupun pekerjaan. Selain itu, mempelajari bahasa asing juga dapat meningkatkan memori dan dapat menambah wawasan serta menambah pengalaman mempelajari budaya negara lain. Selain itu juga responden menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang mempelajari bahasa asing diantaranya adalah faktor eksternal dan faktor internal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.